Kita jumpa lagi di Top 5, kumpulan 5 berita terpopuler dalam sepekan di portal inews.id. Bersama saya Latif Sregar, inilah Top 5. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 warga Indonesia positif terpapar virus corona COVID-19. 2 warga Indonesia tersebut sebelumnya sudah sempat dirawat. Mereka datang ke rumah sakit dengan sukarela karena merasa tidak enak badan dan mengalami gejala seperti yang dialami oleh pasien pengidap terpapar virus corona. Pemerintah kemudian mengintensifkan pencarian 2 warga tersebut setelah mendapat kabar bahwa ada warga Jepang di Malaysia yang terpapar positif virus corona dan warga Jepang tersebut baru saja kembali dari Indonesia. Dan di Indonesia, warga Jepang tersebut menghadiri sebuah acara yang juga dihadiri 2 warga Indonesia tersebut. Saat ini, kedua pasien tersebut dirawat secara intensif di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso. Mereka dalam keadaan sehat, tetapi harus berada di ruang isolasi. Presiden kemudian mengumumkan bahwa semua pihak harus bekerja sama untuk menghindari perluasan dari paparan virus corona tersebut. Pengumuman Presiden tentang adanya 2 warga Indonesia yang positif terpapar virus corona memicu kepanikan. Warga kemudian berbondong-bondong membeli bahan sembako dan bahan makanan lainnya. Tidak hanya itu, warga juga berebut membeli masker dan bahan pembersih tangan. Akibatnya, masker menjadi mahal sekali di pasaran. Masker yang sebelumnya hanya dihargai Rp15.000 untuk 15 lembar mendadak naik menjadi Rp150.000 untuk 10 lembar tersebut. Hal ini kemudian memicu adanya penimbun masker. Mereka membeli masker dengan harga murah lalu kemudian menjualnya dengan harga mahal. Polisi melakukan razia di banyak tempat. Di Makassar, seorang penjual yang didatangi oleh petugas menyatakan ini hukum ekonomi biasa. Karena banyaknya permintaan, maka mereka merasa wajar menjual dengan harga mahal. Tetapi polisi tidak menerima alasan tersebut dan mulai melakukan tindakan. Polisi pun melakukan razia ke banyak tempat. Mereka menangkap seorang warga yang menjual masker dengan harga mahal melalui sosial media. Polisi juga menggerebek pabrik yang menyimpan ratusan ribu lembar masker yang akan dijual ke luar negeri. Menurut polisi, mereka yang menimbun masker melanggar undang-undang perdagangan karena mereka menahan dan kemudian menjual dengan harga mahal barang yang sedang penting. Menurut polisi, para pelanggar undang-undang tersebut bisa dikenakan hukuman 5 tahun penjara dan denda sampai Rp50 miliar. Dampak dari virus corona COVID-19 kepada pelaksanaan ibadah umroh semakin meluas. Jika pekan lalu pemerintah Saudi menghentikan pemberian visa umroh dan menutup penerbangan ke Saudi, tapi kali ini pemerintah Saudi menutup sama sekali kegiatan umroh. Ini berlaku kepada warga negara asing, juga kepada warga lokal yang tinggal di Mekah dan di Madinah. Pemerintah Saudi belum memutuskan sampai selama apa pelarangan umroh tersebut. Tetapi jika ini berlangsung lama sekali, kemudian akan berdampak kepada pelaksanaan ibadah haji. Diduga jika nanti virus corona masih marak di seluruh dunia, maka pelaksanaan haji akan berlangsung dengan selektif. Hanya warga dari negara-negara yang sama sekali bersih dari virus corona yang boleh masuk ke Saudi Arabia, atau dengan cara pemeriksaan secara ketat dan pembatasan usia. Mereka lah yang boleh melaksanakan ibadah haji. Sebaran virus corona memang menggemparkan seluruh dunia. WHO menyatakan bahwa dunia saat ini darurat virus corona. Tetapi di sejumlah negara banyak pasien yang sempat positif terpapar virus corona kembali sembuh, termasuk di negara China. Di ASEAN sendiri,
Singapura sebagai negara dengan warga paling banyak positif terpapar virus corona, hampir 100% warganya sembuh kembali, termasuk seorang warga Indonesia yang tinggal di sana. Saat ini sudah beraktivitas dan sehat seperti sedia kala. Demikian pula di Vietnam, Kamboja, dan di Thailand. Pemerintah berharap bahwa kesembuhan tersebut membuktikan bahwa warga tidak perlu panik menghadapi virus corona ini, tetapi harus menjaga kesehatan. Karena kuncinya dengan imunitas yang baik, maka virus corona tersebut bisa dilawan dengan sendirinya. Kita ke berita olahraga. Kedikdayaan Liverpool di Liga Inggris berakhir sudah. Selama 27 pekan, Liverpool tidak pernah menderita kekalahan. Hanya satu kali draw dengan Manchester United. Tapi di pekan ke-28, tim asuhan Jurgen Klopp harus menderita kekalahan dari si rubah Watford. Tidak tanggung-tanggung, mereka menundukkan Muhammad Salah dan kawan-kawan 3 gol tanpa balas. Ini merupakan kekalahan pertama Liverpool di ajang Liga Inggris. Tetapi sebelumnya, Liverpool sudah mengalami kekalahan dari Atletico Madrid di ajang Laga Champions. Kemudian Liverpool kalah kembali di ajang Piala FA dari Chelsea dengan kekalahan 2-0 tanpa balas. Walaupun di sisa 10 pertandingan terakhir, kemungkinan Liverpool sudah tidak akan bisa terkejar karena selisih angkanya dengan pesaingnya Manchester City ada 22 poin. Itulah 5 berita terpopuler dalam sepekan yang kami rangkum dalam Top 5. Baca terus portal inews.id untuk mendapatkan berita-berita informatif dan inspiratif. Jaga kesehatan, baca berita dengan baik supaya Anda tidak panik. Saya Latif Siregar, pamit.